Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes raja wilayah Galilea mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Saudara-saudari, dalam hidup sehari-hari kita bertemu atau kita mengalami orang-orang yang selalu gelisah, tidak senang ketika mendengar apalagi melihat kalau ada orang lain yang lebih hebat, lebih berpengaruh, lebih berkuasa, lebih disukai oleh orang banyak. Inilah yang terjadi dengan Herodes yang baru saja kita dengar kisahnya di dalam Injil tadi. Herodes ini kan seorang raja. Namanya juga raja, pasti dia orang hebat. Pasti juga dia orang pintar. Pasti juga dia orang yang punya kuasa, punya pengaruh. Tetapi itu semua tidak cukup membuat hatinya tenang, tidak cukup membuat pikirannya waras. Ia menjadi orang yang boleh dibilang setengah gila atau bahkan gila benaran. Dalam artian apa? Kendati dia dengan segala kebesarannya, tapi dia selalu merasa terancam oleh kehadiran orang-orang yang juga punya pengaruh. Yohanes Pembandi, kita dengar kisahnya bahwa karena Yohanes pernah menegur dia, tidak halal dia mengambil istri Filipus meskipun Filipus sudah meninggal untuk diperistrinya. Dia marah, dia tersinggung, lalu kemudian pada saatnya dia memenggal kepala Yohanes Pembandi. Nah, setelah Yohanes Pembandi wafat, muncul lagi Yesus. Orang mulai bercerita mengenai Yesus, kehadirannya, pengajarannya, mujizat-mujizatnya, karyanya yang luar biasa, mengagumkan bagi banyak orang. Sehingga kita dengar di dalam cerita-cerita Injil, kemana Yesus pergi orang selalu berbondong-bondong mengikuti dia, mendengarkan dia, memuji, mengagumi dia. Luar biasa. Dan ini menjadi kabar buruk bagi Yohanes, bagi Herodes. Inilah tipe orang yang saya katakan tadi, orang yang mungkin dia punya pengetahuan hebat, dia punya kekuasaan besar, tapi jiwanya kerdil. Dia tidak siap melihat orang lain yang juga punya kehebatan. Maka tadi kita mendengar di dalam cerita Injil tadi bahwa ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Pasti dia tidak bertemu untuk mendengarkan Yesus, dia tidak bertemu untuk membangun iman kepercayaan kepada Yesus, tapi hal yang mungkin terjadi adalah dia bertemu
untuk dengan satu dan lain cara bisa menyingkirkan bahkan menghabisi Yesus seperti yang terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara dan saudari, potret Herodes ini boleh jadi juga hidup di dalam diri kita, di dalam diri orang-orang sekitar kita. Potret orang-orang yang mudah, pelampiasannya tentu macam-macam. Ya. Pelampiasannya bisa dengan bercerita buruk, pelampiasannya boleh jadi dengan sebuah rencana dan niatan yang tidak baik, yang pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari kita waspada mentalitas Herodes yang boleh jadi ada di dalam diri kita, boleh jadi juga ada di sekitar kita, di dalam keluarga, dalam hidup masyarakat, di dalam gereja bahkan. Kita berdoa mudah-mudahan sikap mental seperti itu dapat kita perangi. Karena sikap mental seperti itu, kata pengkhotbah di dalam bacaan yang pertama tadi, itu adalah sebuah bentuk kesia-siaan. Itu tidak akan menghasilkan apapun yang bermanfaat, berguna, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri boleh jadi ini adalah sebuah kehancuran, sesuatu yang justru mengundang celah dan tertawaan dari orang lain. Mudah-mudahan saudara dan saudari kita cukup mawas diri, kita cukup kontrol diri, menjadikan diri kita dengan kata, dengan perbuatan kita sebagai berkat bagi orang lain. Itulah sebetulnya yang ditunjukkan oleh Yesus. Perkataannya adalah berkat, bahkan perkataan keras sekalipun. Karena perkataan keras dari Yesus itu tidak dilandasi oleh kebencian, iri hati, dengki dan dendam, tapi didasari oleh kasih. Mari kita membangun hidup dan perilaku sedemikian rupa sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan sungguh menampakkan kasih Allah sendiri bagi kita semua. Dan dengan demikian diri kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.